Halo para pejuang, selamat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan UTBK Kimia tahun 2018. Sebelumnya kita udah bahas di part yang pertama, ini adalah soal kelanjutannya. Oke, silakan ditonton, diperhatikan baik-baik, jangan di skip videonya biar mendapatkan materi secara utuh dan pengetahuannya secara utuh. Kemudian sebelum melanjutkan, yang belum subscribe boleh subscribe dulu biar makin banyak pembahasan-pembahasan tentang pelajaran kimia. Oke, kita lanjut dulu ke soal yang pertama. Ion manganat 5 dapat terdisproporsionasi. Terdisproporsionasi itu maksudnya ion ini melakukan dapat tereduksi maupun teroksidasi sekaligus ya. Sempurna menjadi ion manganat 6 dan mangan 4. Oksida menurut reaksi berikut. Reaksi ini belum setara, berarti nanti harus kita setarakan dulu. Jika 200 ml larutan manganat 5 0,5 molar bereaksi secara sempurna, jumlah milimol elektron yang terlibat adalah. Kita kerjakan ini, berarti yang harus pertama kita kerjakan adalah menyetarakan dulu reaksi ini ya. Karena ini reaksi redoks, boleh kita bagi dulu menjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Di sini aja. Ada MnO4, kita cari di sini ya. Bloksnya ini kan min 2 kali 4 negatif 8, negatif 8, berarti di sini positif 5 supaya hasilnya negatif 3. Oke, kemudian ini min 2, min 8, berarti di sini positif 6. Dan di sini min 2, min 4, sini positif 4. Oke, dari sini ke sini berarti oksidasi, dari sini ke sini berarti reduksi ya. Oke, reduksinya berarti MnO4 3- menjadi MnO2. Oke, di sini tadi sudah terjadi reduksi, kemudian kita lihat mana saja kita tambahkan H2O. Tambahkan H2O pada posisi yang ini karena dia basah ya, sifatnya ada OH- di sini, berarti kita tambahkan pada posisi yang kelebihan O-nya. Ya, jumlah kelebihan O yang kita tambahkan adalah sejumlah dengan berapa kelebihannya. Di sini kan oksigennya itu ada 4, di sini 2. Berarti kita tambahkan H2O-nya itu sebanyak 2 juga. Seperti itu ya caranya kalau untuk basah, berarti nambahkan H2O-nya itu sejumlah dia kelebihannya berapa. Berarti 2H2O. Setelah kita tambahkan H2O, baru kita tambahkan OH-. Berapa jumlah OH- yang kita tambahkan? Lihat aja berapa H-nya di sini. Di sini kan 2 kali 2, 4. Berarti OH- yang kita tambahkan adalah 4. Kemudian kita setarakan ionnya. Di sini min 3, sini 0, sini 0, sini min 4. Berarti di sini dia kurang elektron 1, berarti kita tambahkan elektron 1. Oke, kemudian oksidasinya MnO4 3- menjadi MnO4 2- ya. Oke, di sini oksigennya sudah sama, berarti kita tidak perlu menambahkan H2O dan OH-. Kemudian berarti kita tambahkan, setarakan elektronnya. Sini dia negatif 3, di sini dia negatif 2. Di sini dia kurang 1 elektron, berarti tambahkan elektron. Oke, kemudian kita masukkan semuanya. Di sini ada 2, langsung aja 2 MnO4 3- ditambah 2H2O ditambah 2 tambah elektron 1, menghasilkan MnO2 ditambah MnO4 2- tambah 4 OH- ditambah elektron ya. Oke, jika 200 ml larutan manganat 5, ini manganat 5 ya, bereaksi secara sempurna, jumlah milimol elektron yang terlibat adalah, berarti ini yang ditanyakan. Berarti kita cari dulu mol untuk manganat 5. MnO4
3 min molaritas kali volume. Molaritasnya itu 0,5 dikali volumenya 200 milimol, berarti 100 milimol ya. Kemudian jumlah elektron yang terlibat, berarti N-nya elektron itu berapanya? Di sini kan koefisiennya 1, berarti 1/2 dari N-nya MnO4 3 min. Nah, 1/2 dapat dari mana? Dari si koefisien ini. Ini kan 1/2. Jadi 1/2 kali 100 berapa? 50 milimol. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini adalah soal selanjutnya. Berikut ini adalah data potensial reduksi standar untuk beberapa kation. Fe2+ ditambah 2 elektron, SL-nya negatif 0,44 volt, Sn2+ negatif 0,14 volt, Cd2+ 0,40 volt. Sel volta yang mempunyai potensial sel paling besar adalah, untuk menentukan nilai potensial sel kita bisa pakai rumus sel sama dengan E katode dikurangin E anode. Nah, untuk menentukan yang paling besar, kita bisa tentukan dari ketiga ini mana yang katodenya paling besar dan mana yang anodenya yang paling besar ya, yang nilainya paling tinggi gitu. Nah, untuk yang katode atau reduksi yang paling besar itu ada di Sn. Nah, lihat dia yang paling positif di sini ya. Ya, ini berarti katodenya, katode yang paling besar. Kemudian untuk oksidasi yang paling besar atau nilai anodenya itu ada di sini di Fe. Berarti ini untuk anodenya. Dia terjadi oksidasi. Nah, berarti bisa kita langsung masukkan. Karena itu yang paling besar yang kita temukan di soal. Kita langsung masukkan negatif 0,14 volt dikurangi negatif 0,44 volt. Berarti negatif 0,14 ditambah 0,44 volt berarti 0,3 volt. Nah, ini adalah nilai potensial sel yang paling besar ya di antara pilihan ini. Sekarang tinggal kita pilih. Nah, karena kan yang kita pilih tadi Fe dan Sn, berarti jawabannya antara A dan E. Nah, bagaimana menentukannya? Ingat notasi sel ya. Notasi sel itu yang sebelah kiri itu adalah anode, kemudian yang sebelah kanan adalah katode. Berarti anodenya siapa? Anodenya adalah Fe. Kemudian katodenya siapa? Sn. Berarti jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini adalah soal selanjutnya. Gas N2O5 terurai menurut kesetimbangan berikut. Dalam wadah 1 liter dimasukkan 0,25 mol N2O5 saat kesetimbangan tercapai 0,1 mol NO2. Tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi tersebut adalah. Oke, ini yang ditanyakan adalah tetapan kesetimbangan Kc. Berarti kita bikin dulu reaksinya. 2N2O5 4NO2 dan O2 ditambah O2 gas. Oke, mula-mulanya 0,25 ya, 0,25. Kemudian ketika tercapai kesetimbangan terdapat 0,1 mol. 0,1 mol berarti di sini 0,1 mol. Di sini berarti dibagi 4. 0,025 ini dibagi 2. 0,05 dikurang 0,2, di sini 0,025. Sekarang kita bikin rumus Kc-nya. Kc ini ya, kanan per kiri. NO2 pangkat 4 ditambah dikali O2, konsentrasi O2 per konsentrasi N2O5 pangkat 2. NO2 nya ada 0,1
pangkat 4 dikali 0,025 per N2O5 nya 0,2 pangkat 2. Berarti di sini 10 pangkat negatif 4 dikali 25 kali 10 pangkat negatif 3 per 4 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Ya. Berarti kalau kita coret, kita cari 25 bagi 4 itu 6,25. Ini 7 kali 10 pangkat negatif 5. 6,25 kali 10 pangkat negatif 5. Jawabannya adalah yang C.